Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Safam Berkah Abadi atau biasa dipanggil Mas Safam. Oke dulur, di video kali ini saya akan membahas apakah betul, apakah fakta atau hanya mitos keuntungan budidaya lele kita ini bisa sangat tipis, bahkan hanya balik modal, atau yang paling tragis itu bisa rugi hanya karena pengepul. Nah menarik, tapi sebelum itu buat dulur-dulur semua wajib tonton video yang satu ini. Belajar bareng, sukses bareng, budidaya lancar dan bonus owner ganteng, ya hanya di Oke dulur, kita bahas ya, apakah betul budidaya lele kita bisa untung tipis, bahkan bisa hanya balik modal, atau paling tragis bisa sampai rugi hanya karena pengepul. Oke dulur, tapi sebelum itu kita harus garis bawahi dulu ya, tidak semua pengepul, tidak hanya faktor pengepul saja yang bikin budidaya lele kita untung tipis, balik modal, bahkan sampai rugi dulur ya. Nah tapi menurut Mas Safam begini, ketika jenengan sudah tahu harga lele di daerah jenengan itu di angka 19.000 sampai 20.000, ya jenengan harus patok harga minimal berapa untuk dijual di pengepul. Katakanlah kalau saya sendiri Mas Safam ya, itu jualnya di harga 19,5 sampai 20. Nah itu sudah saya kalkulasi, sudah saya hitung, keuntungannya ketemu dulur untuk 1.000 ekor ya. Nah bagaimana Mas pengepul bisa menjadi salah satu aspek kalau kita bisa rugi? Jadi penjelasannya begini dulur ya, pengepul itu beda-beda. Nah saya tidak bilang pengepul itu bisa bikin rugi, tapi pengepul itu beda-beda. Artinya itu mulai dari repaksi, potongan ya, per kintal berapa, terus timbangan. Banyak yang pakai timbangan bajul atau timbangan gantung itu loh. Nah itu, jadi salah satu aspek itu yaitu pakai timbangan bajul, gantung itu, dan juga repaksi dulur ya. Nah ini harus kita perhatikan, kita sebagai pembudidaya lele, apalagi kita menggunakan full pellet dulur. Jadi kita harus benar-benar cari pengepul yang harganya itu yang kita sudah hitung, sudah masuk, sudah untung. Jangan sampai karena kita ikan lele kita sudah siap dijual, kita nggak dapat pengepul, akhirnya ada pengepul yang nawar di bawah 19.000 ya, misalkan 18.000, 18,5. Nah itu kalau jenengan hitung sudah rugi, jenengan kasih sama saja jenengan bunuh diri. Artinya sudah tahu itu rugi kok dilepas gitu loh. Nah itu saya tekankan, makanya dari awal harus perbanyak relasi. Minimal di daerah jenengan harus tahu, harus punya minimal 5 sampai 10 pengepul. Nah itu yang saya lakukan ya, yang Mas Safam lakukan di budidaya Mas Safam ini. Nah itulah yang mempengaruhi keuntungan itu ya, dari pengepul, termasuk repaksi terlalu tinggi, terus timbangan pakai timbangan bajul, timbangan gantung itu. Nah kalau saran dari Mas Safam dulur ya, jenengan harus patok harga. Idealnya di daerah sampean berapa? Kalau Mas Safam di sini idealnya 19 sampai 20. Mas Safam patok harga 19,5. Kalau nggak 19,5 atau 20, kalau nggak mau ambil, nggak apa-apa, kita cari pengepul lagi, cari pengepul lain yang harganya sesuai dengan kesepakatan yang saya buat, yang saya patok. Nah itu yang saya terapkan di budidaya lele Mas Safam ya. Terus yang kedua, kalau masalah repaksi itu wajar dulur, saya bilang wajar, tapi jangan sampai terlalu tinggi. Nah ini mohon maaf buat pengepul juga, kalau repaksinya terlalu tinggi, kita sebagai pembudidaya yang kalah nanti, yang bisa untung tipis, bahkan bisa sampai rugi dulur ya. Repaksi ideal itu adalah 5%
3-5% dari total panen. Misalkan jenengan panennya 5 kintal, repaksinya paling tinggi 5%, paling rendah 3%. Nah, tapi untuk Mas Safam sendiri, Mas Safam juga patok untuk masalah repaksi. Alhamdulillah Mas Safam dengan pengepul Mas Safam itu kan sudah semacam kerjasama ya. Jadi kalau untuk repaksi tidak ada, tapi kalau untuk potongan ada. Contoh saya diambil misalkan 2 kintal ya, saya kasih potongan 5 kilo. Itu wajar dulur, itu wajar, sebuah bentuk agar nanti lele itu pasti terjadi penyusutan, pasti terjadi kematian kalau di tangan pengepul itu. Nah, itu untuk mengantisipasi dan apa ya, suatu kebaikan kita lah, suatu kewajaran kita untuk mengantisipasi penyusutan dan juga kematian tersebut dulur ya. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam budidaya lele rugi, bisa dikarenakan pengepul karena itu. Tapi dulur, ada satu hal lagi yang bikin kita rugi dari budidaya lele kita ini. Apa Mas? Angka kematian. Perawatan tidak bagus. Angka kematian tinggi itu bisa mengakibatkan kita rugi di awal. Kita sudah rugi, ditambah pengepul yang repaksi sama timbangannya tadi nggak masuk akal, malah rugi 2 kali. Nah, perawatannya seperti apa? Ya kita jaga dengan bagus lele kita agar tidak sering trouble. Angka kematian SR paling tinggi menurut saya 10% itu mentok, jangan sampai lebih. Kalau bisa 3-5% ya angka kematiannya, itu bagus banget. Nah, sama satu lagi dulur yang saya tekankan, kalau jenengan jual lele itu kalau bisa jangan di-root, jangan diambil semua. Makanya saya adakan sistem sortir. Saya ambil 3 ukuran, 1 kilo isi 9, 10, 11. Saya besarkan 1 minggu, sudah 1 kilo isi 7, 8, 9, siap saya jual. Saya tidak mau menjual lele 1 kilo isi 11, 12, 13, saya nggak mau. Itu nanti bukan rugi ya, artinya penyusutannya itu nanti tinggi banget ya. Seperti itu dulur yang Mas Safam lakukan ya. Nah, oke dulur, semoga bermanfaat di video kali ini. Next kita bahas apa lagi ya, buat dulur-dulur semua yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa di subscribe dulur ya. Dan tulis di kolom komentar, enaknya kita bahas apa lagi. Tetap bersama slogannya S Safam Berkah Padi dulur. Belajar budidaya lele gratis, berbudidaya lele jadi lancar, bonus ownernya ganteng. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Urip iku urup. Salam sehat, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.